Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Berjumpa lagi di dalam Renungan 79. Mari sama-sama kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun engkau berada pada saat yang indah ini. Biarlah engkau menjadi dampak bagi dirimu sendiri, bagi orang lain. Terlebih menjadi dampak bagi Kristus Tuhan Yesus kita. Dan hari ini kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 29. Mazmur pasal 29 kita akan lihat ayat 1 sampai ayat 11. Saya tidak membacakan keseluruhan ayat-ayat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, namun saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 2. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa membaca sampai ayat 11 karena ayat-ayat dalam Mazmur pasal 29 ini sangat pendek ya, berbeda dengan ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Yesaya ataupun dalam Mazmur yang lain panjang. Namun Bapak Ibu bisa baca dalam 1 menit selesai. Bapak Ibu di ayat-ayat selanjutnya dikatakan atau diawali dengan kata suara Tuhan ayat 3 sampai 9. Suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Ada beberapa kali diulang ya. Nah, ini penegasan dalam pasal 29. Setiap kata yang Bapak Ibu jumpai dalam firman Tuhan ketika baca pasal demi pasal, ketika ada kata yang diulang-ulang maka itu suatu penegasan dalam kitab tersebut. Nah, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini yaitu Suara Tuhan. Suara Tuhan yang agung, yang mulia, yang indah, yang menyenangkan, menyegarkan hati kita. Suara Tuhan salah satunya atau satu-satunya ya, pokok dari suara Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah suara Tuhan yang harus kita baca, yang harus kita renungkan, dan ketika kita baca, kita dengar suara Tuhan melalui suara kita sendiri yang membunyikan setiap ayat-ayat firman Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita lihat dalam bagian observasi. Bagian observasi dalam Mazmur pasal 29 adalah Mazmur Daud yang ditulis oleh Daud sebagai puisi, sebagai mazmur dari Daud. Dikatakan bahwa Daud menulis kitab Mazmur pasal 29 ini dengan tujuan agar manusia mengagumi, melihat kebesaran Allah dan kemuliaan Allah, serta manusia dapat memuliakan Allah dan mengagungkan Allahnya. Dan seluruh alam semesta ini juga dapat memuliakan Allah, bukan hanya manusia. Nah, oleh karena itu dalam bagian interpretasi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan melihat tentang pengakuan Daud terlebih dahulu. Pengakuan Daud, pujian Daud terhadap Allah semesta alam, Raja atas alam semesta ini, langit dan bumi. Tentang suara Tuhan, Daud ya, bagi Daud bahwa suara Tuhan ya, suara gemuruh topan badai bagaikan suara Tuhan. Tanda dari kehadiran Allah dan aktivitas Allah yang hidup. Jadi ketika Daud mendengar gelora alam semesta ini, badai, angin, taufan, semua itu bagi Daud menandakan suara Tuhan dan menandakan kehadiran Allah di bumi ini, juga menandakan aktivitas Allah. Allah sedang ada, Allah sedang bekerja, Allah sedang berdialog dengan alam semesta. Dan alam semesta juga dapat mengungkapkan keagungannya. Bahasa manusia tidak sama dengan bahasa hewan. Bahasa hewan, manusia dan tumbuhan tentu berbeda. Tapi firman Tuhan katakan bahwa semua ciptaan Tuhan, pohon-pohon pun memuji-muji Tuhan, gunung-gunung pun memuji Tuhan, semua ya yang hidup bermazmur bagi Tuhan. Oleh karena itu dalam Mazmur pasal 29 ini Daud ingin sekali menyampaikan kerinduan Allah bahwa setiap manusia harus mengagungkan Allah dari segala sisi ciptaannya.
Tidak hanya mengagungkan Allah karena mengetahui pribadinya melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi kita bisa belajar memuliakan Allah, melihat kehadiran Allah, merasakan Allah melalui ciptaannya. Dan Allah bisa bersuara melalui alam semesta ini. Dan suara Tuhan, ya, dalam bagian interpretasi, suara Tuhan menggambarkan tentang Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita mendengar suara guntur, mendengar suara petir, suara hujan, ya, suara apapun di dalam alam semesta ini, bagi Daud suara alam semesta ini menggambarkan tentang Tuhan sendiri yang sedang berbicara, yang sedang memperdengarkan suaranya. Daud mengakui bahwa di balik kedahsyatan alam ada Allah yang berkuasa atas alam semesta. Di balik semua kedahsyatan alam ini ada Allah yang berkuasa. Ya, akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat banyak terjadi banjir, badai, hujan, tanah longsor, kebakaran, banyak hal terjadi. Baik Indonesia maupun di luar Indonesia. Banyak tanda-tanda alam yang terjadi. Namun firman Tuhan ini mengajarkan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk kembali melihat. Bukan hanya malapetakannya yang menakutkan kita manusia, tapi lihatlah bahwa ada Allah di dalamnya. Suatu yang terjadi di alam semesta ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa kekuatan Allah, tanpa seizin Allah, tanpa kedahsyatan Allah. Semua itu terjadi oleh karena kekuatan kedahsyatan Allah. Ayat 3 sampai ayat 9 Bapak Ibu bisa baca di situ. Ayat 3 dikatakan suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Laut begitu luas, begitu besar. Dikatakan bahwa Tuhan di atas air yang besar. Bapak Ibu mengingatkan kita satu kisah ketika Tuhan membuat taat gelora, gelombang, ketika Petrus berkata kepada Tuhan bahwa dia takut ketika merasakan badai yang terjadi, angin yang terjadi ketika gelombang air itu, ya. Tuhan katakan bahwa dia berkuasa atas air dan Petrus pun tidak jadi tenggelam. Dan juga ketika mereka ada dalam perahu, Yesus sedang tidur, murid-muridnya menjadi ketakutan sebagai manusia biasa. Dan Yesus meneduhkan, menenangkan angin ribut itu, gelombang badai itu yang mereka lihat, murid-murid lihat. Perahu mereka yang mereka tumpangi hampir terbalik. Tuhan ada di atas air. Ayat 4 dikatakan suara Tuhan penuh kekuatan. Amin. Suara Tuhan itu penuh kekuatan ke Tuhan. Ketika Tuhan berkata, maka segala sesuatu akan terjadi. Suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ayat 6, ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti lembu. Ayat 7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Bapak Ibu, ingat peristiwa di Amerika, ada api yang menghanguskan kota itu. Tapi di sini firman Tuhan katakan suara Tuhan menyemburkan nyala api. Kalau kita berpikir secara rohani, ketika penyebab atau faktor terjadinya suatu kebakaran tidak ditemukan, kembali ingat ayat ini bahwa suara Tuhan itu menyemburkan api. Ketika tiba-tiba ada api, Tuhan sedang bersuara. Apa yang Tuhan sedang ingatkan kepada setiap kita, umat manusia ciptaannya? Ayat 8, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Padang gurun gemetar terhadap suara Tuhan. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Bapak Ibu, di zaman dahulu gunung itu tempat penyembahan berhala. Air itu dianggap suatu dampak yang membuat kacau. Dan juga sama dikatakan bahwa angin juga membuat mereka dapat mengirim sesuatu bala dan lain sebagainya. Ayat 9 dikatakan suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Ketika mendengar suara Tuhan, tidak ada satupun makhluk yang tidak takluk atau tunduk taat kepada suara Tuhan. Semua tunduk, semua, tidak ada yang bisa melawan terhadap suara Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Ayah Allah yang berdaulat atas alam semesta. Ya, kita kembali juga mengingat contoh ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam Kejadian pasal 1 dikatakan Allah
Berkata Allah bersabda, jadilah burung-burung di udara, jadilah ikan-ikan laut dan semua ciptaannya. Hanya dengan bersuara, hanya dengan berfirman, maka semuanya itu ada. Semuanya itu jadi. Suara Tuhan adalah suara yang berkuasa. Apapun yang dikatakan, semua akan terjadi. Dan dalam Mazmur ini, kuasa firman dinyatakan secara eksplisit sebagai suara Tuhan. Suara alam semesta dinyatakan secara eksplisit sebagai suara Tuhan. Suara yang menggelar itu mampu membuat unsur-unsur alam yang menakutkan bagi manusia tunduk taat, tidak berdaya menghadapi Sang Pencipta. Apakah kita manusia yang diberikan akal, kepintaran, kehebatan mau berdalih ketika mendengar suara Tuhan melalui alam ini? Tentu tidak ada yang bisa. Bahkan air sekalipun, banjir kecil pun manusia tidak bisa menahannya. Maka banjir itu akan semakin besar. Apalagi badai dan lain sebagainya. Manusia tidak dapat berkuasa. Manusia hanya dapat berusaha melindungi diri, tapi tidak bisa menolak apa yang Allah firmankan dan terjadi dalam alam semesta ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, kita belajar dalam bagian aplikasi bahwa alam semesta ini adalah tanda kehadiran Allah. Alam semesta ini tanda bahwa Allah sedang beraktivitas. Alam semesta yang bersuara, tanda itu bahwa menandakan suara Tuhan yang menegur manusia ciptaannya. Oleh karena itu kita harus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan sebagai Raja atas alam semesta. Sebagai Raja kita, ayat 1 dan 2 tadi dikatakan, berikanlah kemuliaan bagi Tuhan, berikanlah pengagungan bagi Tuhan. Dan dikatakan bahwa kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Hanya bagi Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Allah yang berdaulat atas alam semesta, termasuk kita manusia ciptaannya Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu patut kita tunduk dan taat sama seperti alam semesta ciptaan Tuhan. Ya, ketaatan kita dapat wujudkan ketika kita tunduk kepada Tuhan, ketika kita menghormati sesama manusia, ketika kita memelihara alam ciptaan Tuhan ini sebagai wujud dari ketundukan kita, ketaatan kita kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi kehidupan kita. Oleh karena itu kita pun harus belajar mengasihi sesama kita sebagai wujud bahwa kita tunduk kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan seperti alam taat kepada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita meninggikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Dialah Sang Raja atas segala makhluk ciptaannya. Terlebih kita ciptaan Tuhan yang mulia, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita harus bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dijadikan berbeda dengan ciptaannya di dalam alam semesta ini. Ayat 11 mengingatkan kita bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan memberkati kita umatnya dengan sejahtera. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ini merupakan ayat penutup dari Daud di dalam pasal 29 dalam kitab Mazmur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari terus setia meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui pengagungan kita, pujian kita, bahkan ketika kita mewujudkan tunduk dan taat kita kepada Tuhan, menghormati sesama kita, bersyukur kepada Tuhan melalui alam semesta ini, dan juga turut melestarikan, memelihara. Ini juga tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia. Ingat perintah yang Tuhan berikan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Selain mereka diberi kuasa untuk menamai binatang-binatang, mereka pun diberi perintah untuk memelihara dan mempergunakan ciptaan Tuhan. Dan hal itu pun harus kita lakukan sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan terus menyertai kita dengan berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kembali kami diingatkan untuk kami belajar melalui alam semesta ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang selalu bersuara, memperkenalkan diri-Mu kepada kami, mengingatkan Engkau bahwa Engkau ada di segala tempat. Engkau ada di dalam alam semesta ini, tidak ada tempat yang tidak ada Tuhan. Selalu ada Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami mau hidup takut akan Tuhan, dan kami mau selalu memuliakan Engkau
Engkau Tuhan mendengar dan menyadari keberadaan-Mu, dan kami tidak hanya memahami bahwa ketika alam semesta ini badai, angin, apapun yang kami dengar, suara alam semesta ini tidak hanya mengakui bahwa itu suara alam, tapi kami juga menyukuri bahwa itu Allah yang sedang bersuara kepada kami, dan kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Keluarga GPD El Shaddai Magelang mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka keluarga GPD El Shaddai Magelang diselamatkan. Karena dengan hati keluarga GPD El Shaddai Magelang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut keluarga GPD El Shaddai Magelang mengaku dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.